Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan saat kita sedang tertidur lelap di malam hari, di suatu tempat di dunia, ada seorang muazim yang sedang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ketika sebuah kota selesai melaksanakan sholat subuh, di kota lain azan subuh baru saja dimulai. Ketika matahari terbit di suatu negeri, di negeri lain umat Islam sedang menuju masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan ketika sebagian manusia sibuk bekerja, ada jutaan muslim yang sedang bersujud kepada Allah. Karena itulah, ada sebuah fakta yang membuat banyak orang merinding. Sejak berabad-abad yang lalu, hampir tidak pernah ada satu detik pun di bumi ini yang benar-benar kosong dari suara azan. Siang dan malam, timur dan barat, utara dan selatan, kalimat tauhid terus berkumandang. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah hanya karena perbedaan waktu? Ataukah ada hikmah besar yang Allah tunjukkan kepada manusia? Mari kita renungkan bersama. Sebelum kita lanjut, jika sahabat menyukai konten Islami yang menambah ilmu dan menguatkan iman, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariyah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rob yang menguasai seluruh penjuru langit dan bumi, yang menjadikan Islam tersebar hingga ke berbagai benua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang melalui beliau Allah mengangkat kalimat tauhid ke seluruh dunia. Sahabat Arswaq yang dirahmati Allah, ketika mendengar azan, mungkin sebagian dari kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa karena setiap hari kita mendengarnya. Namun jika direnungkan, azan adalah salah satu syiar terbesar Islam yang terus hidup hingga hari ini. Bahkan ketika banyak kerajaan runtuh, banyak peradaban hilang, dan banyak penguasa berganti, azan tetap berkumandang. Fakta menakjubkan, azan terus berkumandang. Bumi berputar selama 24 jam. Karena itu, waktu sholat di setiap wilayah berbeda-beda. Ketika subuh di Indonesia, di sebagian wilayah Afrika mungkin masih malam. Ketika zuhur di Arab Saudi, di sebagian wilayah Amerika masih dini hari. Karena perbedaan inilah, gelombang azan bergerak mengikuti perputaran bumi. Azan subuh dimulai dari wilayah timur bumi, kemudian bergerak perlahan ke wilayah-wilayah lain. Lalu berganti dengan zuhur, kemudian asar, lalu maghrib, lalu isya, dan kembali lagi ke subuh. Siklus ini terus berlangsung tanpa henti, hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan berabad-abad lamanya. Azan adalah syiar yang Allah jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan amal soleh? Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu bentuk paling agung dari menyeru kepada Allah adalah azan. Karena melalui azan, manusia dipanggil menuju sholat, dipanggil menuju keberuntungan, dipanggil menuju keselamatan. Keutamaan muazim. Tahukah sahabat bahwa muazim memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para muazim adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 387. Para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan gambaran kemuliaan dan kehormatan mereka pada hari kiamat, karena mereka menyeru kebesaran Allah kepada manusia. Bahkan makhluk pun menjadi saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suara muazim didengar oleh jin, manusia, ataupun sesuatu, melainkan semuanya akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 609. Subhanallah, pohon yang mendengar, batu yang mendengar, tanah yang mendengar, makhluk yang mendengar, dan semuanya akan menjadi saksi. Azan adalah simbol kehidupan Islam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azan menjadi tanda bahwa sebuah wilayah dihuni kaum muslimin. Bahkan dalam beberapa riwayat sahih,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan mendekati suatu daerah, beliau menunggu hingga waktu subuh. Jika terdengar azan, maka pasukan tidak menyerang, karena itu menandakan adanya kaum muslimin di sana. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyerang suatu kaum, beliau menunggu sampai pagi. Jika beliau mendengar azan, beliau menahan diri. Jika tidak mendengar azan, beliau menyerang. Hadis riwayat Bukhari nomor 610. Ini menunjukkan betapa agungnya syiar azan. Mengapa azan tidak pernah berhenti? Sahabat arus waktu yang beriman, secara lahiriah, jawabannya adalah karena bumi berputar dan waktu sholat berbeda-beda. Namun secara maknawi, ada pelajaran yang jauh lebih dalam. Allah seakan menunjukkan kepada manusia bahwa kalimat tauhid tidak akan pernah padam. Mungkin ada orang yang memusuhi Islam, mencoba memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah telah berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Al-Quran Surah As-Saff ayat 8. Azan yang terus berkumandang adalah salah satu bukti nyata dari janji Allah tersebut. Sahabat arus waktu yang beriman, mungkin hari ini kita masih sering menunda sholat. Mungkin hari ini kita sering mendengar azan tetapi tidak segera memenuhi panggilan Allah. Padahal setiap azan adalah undangan langsung dari Rob semesta alam. 5 kali sehari Allah memanggil kita. Bukan karena Allah membutuhkan kita, tetapi karena kita lah yang membutuhkan Allah. Bayangkan berapa kali azan telah kita dengar sepanjang hidup, ribuan kali, puluhan ribu kali, namun berapa banyak yang benar-benar kita jawab dengan hati yang hadir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.